Selamat datang pada kelas dasar teknologi bioproses minggu ke-13. Minggu ini kita akan mendiskusikan tentang kinetika enzim lanjutan dari Michaelis Menten. Pada kelas ini kita akan mengetahui bagaimana cara menghitung nilai Km dan bagaimana menghitung nilai Vmax dan bagaimana pengaruh dari inhibitor terhadap kinetika enzim. Baiklah, kita review dulu kelas pada minggu ke-12. Pada minggu ke-12 kita telah mengetahui beberapa poin penting, yaitu yang pertama, dalam reaksi antara substrat dan enzim terdapat keadaan tunak di mana kompleks substrat enzim berada dalam konsentrasi tetap. Kedua, untuk kita mengetahui persamaan Michaelis Menten, yaitu laju reaksi atau V adalah sama dengan Vmax dikalikan dengan konsentrasi substrat dibagi dengan konstanta Michaelis Menten ditambah dengan konsentrasi substrat. Ketiga, nilai efisiensi katalis dapat dihitung dengan menggunakan persamaan K katalis atau konstanta katalis dibagi dengan konstanta Michaelis atau Km, di mana efisiensi katalis akan besar apabila nilai konstanta katalis lebih besar dan nilai konstanta Michaelis Menten atau Km lebih kecil. Km adalah keadaan konstanta Michaelis Menten atau Km adalah keadaan di mana setengah dari aktif site dari enzim atau bagian aktif enzim telah terisi atau bereaksi dengan substrat. Sedangkan Vmax atau adalah laju reaksi maksimal dari enzim, dan S adalah konsentrasi dari substrat. Kita lihat grafik antara laju reaksi dan konsentrasi substrat di depan. Pada konsentrasi substrat yang sedikit, kita akan melihat laju reaksi berubah dengan cepat, sehingga dengan bertambahnya substrat, maka laju reaksi akan berada pada laju yang tetap. Laju reaksi yang tetap tersebut adalah laju reaksi maksimal atau kita sebut Vmax, di mana aktif site dari enzim sudah terisi penuh semua. Pada laju reaksi katalis enzim ini kita memakai Km. Kita ulang lagi, Km adalah konstanta Michaelis Menten, di mana Km menjelaskan konsentrasi dari substrat ketika aktivitas enzim atau laju reaksi enzim adalah setengah dari laju maksimal, atau bisa juga disebut sebagai ketika setengah aktif site enzim terisi oleh substrat. Mungkin di sini kita membicarakan enzim. Mungkin teman-teman belum pernah melihat struktur dari enzim dan bagaimana enzim terlihat dilihat pada oleh researcher. Ketika kita membicarakan enzim itu berada dalam keadaan cairan dalam tubuh manusia. Dalam bentuk molekulernya, enzim berada dalam beberapa macam struktur. Yang pertama adalah struktur terkecil yang dinamakan dengan primary structure, di mana setiap molekulnya berikatan dengan menggunakan ikatan peptida. Kemudian struktur selanjutnya adalah apabila primary structure berikatan dan membentuk beta sheet atau alpha helix, maka disebut dengan secondary structure. Secondary structure ini akan membentuk globular dan akan terbentuklah tertiary structure dan quaternary structure. Pada kinetika enzim sekarang ini kita melihat dalam bentuk quaternary structure, di mana terdapatnya aktif site pada struktur enzim tersebut. Di depan berikut ini adalah bentuk globular dari enzimnya, dan dapat kita lihat aktif site-nya itu berbentuk berada pada bagian ini, dan substrat akan masuk pada aktif site ini. Maksud aktif site ini adalah keadaan di mana substratnya dapat terikat pada molekul-molekul yang ada pada bagian ini. Jadi mungkin substratnya tidak dapat terikat pada sini karena berbeda struktur yang ada pada aktif site ini. Sekarang kita masuk ke dalam perhitungan Km dan Vmax. Kita sebelumnya mengetahui bahwa persamaan Michaelis Menten digunakan untuk menentukan kinetika enzim, di mana persamaan tersebut memberikan gambaran antara konsentrasi substrat dan laju reaksi enzimatik perubahan substrat menjadi produk. Jika kita plotkan persamaan Michaelis Menten, maka kita akan mendapatkan kurva hitam sebelah kiri, di mana laju reaksi akan bertambah secara cepat dan linear atau sama, kemudian akan melambat beriringan dengan waktu. Sehingga
mencapai keadaan maksimum di mana V adalah Vmax. Namun ada beberapa keadaan di mana apabila kita memperbanyak konsentrasi substrat, maka kecepatan tetap bertambah sedikit demi sedikit dan kita tidak dapat menemukan V maksimumnya. Keadaan ini akan membuat masalah karena kita tidak mendapatkan Vmax yang kita inginkan dalam substrat yang sedikit, sehingga kita tidak dapat menghitung nilai Km dari enzim tersebut. Ingat selalu bahwa Km adalah konsentrasi substrat di mana laju enzim berada pada setengah laju reaksi enzim berada pada setengah laju maksimal enzim. Sehingga jadi apabila kita ingin mengetahui V maksimumnya, kita akan mudah mendapatkan setengah V maksimum. Apabila kita ingin mendapatkan V maksimumnya, maka kita akan mudah mendapatkan setengah V maksimumnya dan kita akan dapat menentukan nilai dari Km dari enzimnya. Jadi, daripada menghabiskan waktu kita menambahkan substrat dan mereaksikannya dengan enzim, maka dahulu peneliti mentransformasi persamaan Michaelis Menten dengan mentransform menjadi sedikit berbeda, yaitu yang dilakukan adalah dengan membuat pecahan dari laju reaksi pada ruas kiri dan dari ruas kanannya. Perlu diingat bahwa apabila kita mengubah keadaan yang sama kedua ruas kiri dan ruas kanan, maka persamaan tersebut tidak berubah secara umum, namun hanya merubah cara kita melihat persamaan tersebut. Jadi nilainya tidak berubah, tapi hanya merubah cara kita melihat persamaan tersebut. Pada persamaan ini kita merubah menjadi persamaan linear atau persamaan garis lurus, di mana persamaan ini sangat bermanfaat untuk menentukan nilai Vmax dan Km suatu enzim. Persamaan ini disebut dengan Lineweaver-Burk. Persamaan ini adalah perubahan dari persamaan Michaelis Menten di mana V sama dengan Vmax dikali konsentrasi substrat dibagi dengan Km ditambah konsentrasi substrat. Kita bagian ruas sebelah kiri kita jadikan pecahan 1 per V, maka sebelah kanan kita jadikan pecahan juga, berarti Vmax-nya akan pindah ke bawah. Begitu juga dengan Km akan pindah ke atas. Maka pada persamaan finalnya atau persamaan akhirnya adalah 1 per V0 sama dengan Km per Vmax dikali 1 per S ditambah 1 per Vmax. Persamaan ini adalah persamaan linear, sehingga apabila kita plotkan persamaan linear, kita dapatkan regresinya. Dari regresi kita akan dapatkan nilai dari Km per Vmax itu dari slope-nya dan nilai dari 1 per Vmax-nya dari nilai titik temu garis linear dengan garis Y-nya. Persamaan linear ini sangat berpengaruh untuk menentukan kuantitas seperti Km dan Vmax, sehingga kita dapat mengetahui laju reaksi enzim pada berbagai macam reaksi kimia. Plot ini juga dapat memberikan informasi perbedaan inhibitor yang ada pada reaksi enzim kita. Inhibitor ini akan kita lihat pada slide berikutnya. Dan kita juga akan melihat contoh soal dengan menggunakan Lineweaver-Burk ini. Selain Lineweaver-Burk, terdapat juga persamaan yaitu Langmuir. Persamaan Langmuir perbedaannya hanya dari konsentrasi substratnya kita transport ke bagian kiri persamaan. Jadi kita akan mendapatkan konsentrasi substrat per V sama dengan Km per Vmax ditambah 1 per Vmax dikali konsentrasi substrat. Di sini plotnya adalah antara konsentrasi substrat pada garis X dan konsentrasi substrat per V pada garis Y. Dari sini kita akan mendapatkan slope-nya adalah 1 per Vmax atau garis miringnya adalah 1 per Vmax, sedangkan titik temunya adalah Km per Vmax. Dari ini apabila kita sudah mendapatkan 1 per slope 1 per max-nya misalnya 20, maka kita akan mendapatkan Vmax-nya adalah 1 per 20 atau sama dengan 0,005. Pada Lineweaver-Burk,
Plotnya antara 1 per V dengan 1 per konsentrasi substrat. Sedangkan pada Langmuir adalah plot antara konsentrasi substrat dengan konsentrasi substrat per V. Jadi mohon diingat, Langmuir perbedaannya hanya dari konsentrasi substratnya. Terdapat juga persamaan lain, yaitu Eadie-Hofstee. Persamaan garis linearnya Eadie-Hofstee dengan mengalihkan dengan persamaan Langmuir dengan V dikalikan konsentrasi substrat. Plotnya antara V dengan laju reaksi dengan laju reaksi per konsentrasi substrat. Dari sini kita akan mendapatkan slope regresinya, dan kita akan mendapatkan Vmax per S-nya. Sekarang kita ke topik selanjutnya, yaitu enzim inhibition atau inhibitor terhadap enzim. Terdapat 2 kategori enzim inhibitor, yaitu irreversible enzim inhibitor dan reversible enzim inhibitor. Irreversible enzim inhibitor adalah dimana ketika enzim mengikat kuat substrat dan tidak melepaskan kembali, sehingga pada produk akhir kita akan mendapatkan produk enzim dan produk dan kompleks enzim substrat di dalamnya. Kemudian jenis yang kedua adalah jenis reversible inhibition atau reversible inhibitor. Pada kelas ini kita akan membahas tentang reversible inhibitor. Pada reversible inhibitor ini enzim dapat mudah melepaskan diri setelah terbentuknya produk dan akan ditemukan pada akhir produk. Jadi bedanya irreversible dengan reversible adalah irreversible kita tidak mendapatkan enzim kembali, tapi mendapatkan enzim dan substrat. Pada reversible kita mendapatkan enzim dan produk. Reversible enzim inhibitor ini dapat kita kelompokkan menjadi competitive inhibitor dan non-competitive inhibitor. Pada enzim inhibisi ini kita akan membahas apa efek yang terjadi terhadap kinetika enzim, yaitu efek terhadap Vmax, efek terhadap Km, dan efek terhadap efisiensi katalisnya atau K katalis. Di sini adalah skema dari competitive inhibitor. Dapat kita lihat competitive inhibitor adalah enzim dan inhibitor berkompetisi untuk masuk ke dalam active site-nya. Mungkin terdapat juga substrat dan inhibitor berkompetisi untuk masuk ke dalam active site dari enzim. Ada juga metode yang lain adalah inhibitor menginhibisi atau menghambat masuknya substrat ke dalam enzim dengan memblok bagian dari active site dari enzim tersebut. Jadi ada 2 metode. Pertama adalah dengan berkompetisi antara enzim dan antara substrat dan inhibitor. Yang kedua adalah dihambatnya masuk substrat oleh inhibitor. Seperti gambar di depan. Persamaan di slide ini adalah menerangkan tentang kompetitif inhibisi oleh inhibitor. Jadi dapat kita lihat pada saat tidak adanya inhibitor, substrat bereaksi dengan enzim, membentuk kompleks enzim substrat, dan dari kompleks ini akan membentuk produk dan akan didapatkan enzim ditambahkan dengan produk. Sekarang untuk kurva, pada saat tidak adanya reaksi inhibitor, tidak adanya inhibitor adalah ditunjukkan oleh kurva berwarna hitam, di mana akan terjadi pada laju maksimum ketika active site enzim terisi penuh oleh substrat. Sekarang, pada saat adanya inhibitor, ketika adanya inhibitor, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah enzim akan terikat dengan inhibitor pada active site yang substrat 7, sehingga akan membentuk kompleks enzim inhibitor. Karena enzim kompleks inhibitor terikat pada active site yang sama dengan substrat, maka ketika konsentrasi, maka substrat akan berkompetisi dengan inhibitornya. Namun kekuatan inhibitor terhadap enzimnya itu tidak terlalu kuat, sehingga apabila kita dengan penambahan substrat yang lebih banyak, maka inhibitor akan kalah ketertarikannya, dan sehingga substrat akan lebih banyak masuk ke dalam enzim, sehingga akan terbentuk enzim inhibitor, enzim substrat kompleks, yang dimana hasil akhirnya akan membentuk enzim ditambah produk.
Sehingga dalam keadaan tersebut enzim akan mampu kembali untuk mengikat substratnya. Maka dapat kita lihat pada kurvanya, jika pada kita penambahan lebih banyak konsentrasi substrat, enzim tersebut akan tetap menemukan kecepatan maksimumnya. Artinya adalah pada competitive inhibitor ini, laju maksimal atau Vmax dari reaksi antara enzim dan substrat tidak berubah. Vmax-nya sama dengan Vmax tanpa inhibitor. Jadi diingat, Vmax-nya sama dengan Vmax tanpa inhibitor. Sekarang kita lihat pada bagian turnover number atau efektivitas dari enzim atau K-katalisnya. Aktivitas dari enzim ini menggambarkan efisiensi dari active site enzim, di mana banyaknya substrat molekul yang dapat ditransfer menjadi produk pada waktu tertentu, second min 1. Pada competitive inhibitor ini, persamaan turnover number ini tidak berubah, sehingga ini berarti efektivitas dari enzim tidak berpengaruh terhadap keberadaan inhibitor, karena persamaan dari katalis adalah dengan perubahannya Vmax dengan dengan adanya perbedaan Vmax dan Km. Jadi katalis tidak berubah pada reaksi kompetitif inhibitor. Begitu juga Vmax tidak berubah pada reaksi katalis kompetitif inhibitor. Jadi kita dapat ambil garis merah itu pada Vmax dan katalis tidak berubah. Nah, apa yang berubah? Yang berubah adalah nilai dari Km-nya. Km, kita ingat lagi, adalah menunjukkan keadaan di mana setengah dari active site enzim adalah terisi, atau bisa juga kita sebut sebagai setengah dari laju reaksi maksimal dari enzim. Karena untuk mencapai laju yang sama, Vmax sama pada saat tidak adanya inhibitor, maka harus ditambahkan sejumlah enzim yang banyak berbandingkan dengan di saat adanya inhibitor. Maka setengah dari enzim yang banyak tadi adalah meningkatnya Km. Maksudnya adalah karena untuk mendapatkan Vmax-nya kita harus menambahkan dengan konsentrasi substrat yang banyak. Dapat kita lihat pada grafik ini, Vmax tercipta pada garis, misalnya garis S1 ini. Sedangkan pada adanya inhibitor, kita mendapatkan Vmax pada garis yang kedua ini. Jadi kita harus menambahkan banyaknya substrat untuk mendapatkan Vmax-nya. Maka setengah dari Vmax-nya adalah Km, maka Km-nya lebih banyak daripada Km dari tidak adanya inhibitor. Jadi naiknya Km ini juga berarti berkurangnya affinity atau ketertarikan dari substrat terhadap active site dari enzimnya. Karena active site enzim sudah terisi oleh inhibitor, maka diperlukan substrat yang konsentrasinya lebih tinggi untuk mengusir dari inhibitor tersebut. Maka Km-nya dibutuhkan akan bertambah, akan meningkat. Jadi dengan bertambahnya Km ini berarti berkurangnya ketertarikan dari substrat untuk terhadap active site dari enzim. Kemudian kita lihat juga pada kurva linear, pada kurva Lineweaver. Pada kurva ini kita dapat membandingkan keadaan saat terjadinya inhibisi atau tidak. Jadi apabila kita mengerjakan dua running atau dua penelitian, dan penelitian pertama kita melihat adanya tanpa adanya inhibitor ada garis hitam. Tapi setelah adanya inhibitor, kita mendapatkan garis merah seperti ini, di mana slope-nya lebih tinggi. Maka kita dapat menyimpulkan dengan slope yang lebih tinggi ini, dengan persamaan, dengan keadaan yang sama, Vmax yang sama, tapi dengan Km yang berbeda, maka dapat kita kesimpulkan bahwa inhibitor yang kita masukkan adalah competitive inhibitor. Jadi dapat kita simpulkan pada competitive inhibitor, Vmax-nya tidak berubah, K-katalisnya tidak berubah, sedangkan kesehatan mikroelementannya berubah. Sekarang pada kita lihat inhibitor yang kedua, itu non-competitive inhibitor. Pada bagian ini dapat kita lihat active site dari
substrat dan inhibitornya itu berbeda, sehingga tidak ada kompetisi untuk siapa yang duluan masuk kepada active site-nya. Substrat dan inhibitor dapat masuk dua-duanya ke dalam active site yang berbeda. Sekarang kita lihat dari persamaan yang menerangkan prosesnya. Pada saat tidak adanya inhibitor, substrat akan bereaksi dengan enzim, membentuk kompleks enzim substrat, dan akhirnya akan membentuk enzim tambah produk. Namun pada saat adanya inhibitor dapat membentuk kompleks inhibitor enzim dan atau enzim substrat inhibitor. Ingat, walaupun adanya inhibitor tidak merubah ketertarikan substrat terhadap active site yang ada pada enzim. Jadi walaupun adanya inhibitor, substrat tetap terikat pada enzim. Sehingga sekarang mari kita lihat pertama pengaruhnya terhadap enzimatik, yaitu V maksimumnya. V maksimumnya akan berkurang. Hal ini karena berkurangnya banyak dari enzim yang akan bereaksi dengan banyaknya substrat yang akan bereaksi dengan enzim. Karena telah diinhibisi oleh inhibitor. Jadi karena adanya inhibitor, fungsional dari enzimnya sedikit berubah, sehingga Vmax-nya akan berubah. Jadi kita bisa lihat dengan adanya enzim ini, fungsional dari octosite ini akan sedikit berubah, sehingga Vmax-nya akan berubah. Sekarang kita lihat pada efisiensi katalisnya, atau kita sebut katalisnya. Katalisnya akan berkurang, artinya efisiensi, karena dari Vmax yang berubah, maka katalisnya akan berubah. Artinya efisiensi dari enzim berkurang, karena ketika enzim berikatan dengan inhibitor, sedikit banyaknya inhibitor akan merubah active site dari enzim, sehingga active site enzim tidak terlalu sama dengan bentuk dari substrat di awalnya, sehingga efisiensi dari katalisnya akan berkurang. Terakhir kita lihat dengan konstanta Michaelis-Menten atau Km. Walaupun inhibitor merubah active site dari enzim, tetapi tidak merubah ketertarikan dari substratnya untuk bereaksi dengan enzim, sehingga affinity substrat tetap terhadap enzimnya akan tidak berubah. Jadi walaupun active site-nya merubah sedikit active site karena adanya inhibitor, tetapi ketertarikan substrat terhadap enzimnya tidak berubah. Jadi konstanta Michaelis-Menten-nya tidak berubah. Sekarang kita lihat pada kurva Lineweaver-Burke-nya. Apabila kita meneliti enzim inhibitornya, pertama kita dapatkan tanpa inhibitor adalah seperti ini. Kemudian dengan ada inhibitor kita dapatkan slope yang lebih tinggi dengan Vmax-nya yang berbeda dan Km-nya yang sama. Apabila V yang berbeda dengan Km sama, maka kita dapat menyimpulkan bahwa inhibitor yang kita gunakan adalah non-competitive inhibitor. Jadi kenapa kita bahas tentang inhibitor? Karena adanya inhibitor kita dapat menspesifikasikan reaksi yang ada pada enzim dan substratnya. Jadi kita dapat apakah produk yang kita inginkan. Jadi kita akan menambahkan sedikit inhibitor ke dalamnya. Jadi untuk mengetahui apakah jenis inhibitornya, maka kita akan mereaksikan perbedaan enzim dengan inhibitor dan enzim tanpa inhibitor. Jadi dapat kita simpulkan untuk non-competitive inhibitor Vmax-nya berubah, katalisnya akan berubah, sedangkan Km-nya tidak berubah. Maaf, di sini perbedaan di mana katalisnya akan berubah. Sekarang kita lihat pada contoh soal. Contohnya adalah hasil pengamatan memberikan data hubungan laju reaksi sebagai berikut. Ditampilkan adalah reaksinya, konsentrasi dari S substrat dan laju reaksinya. Di sini kita tuliskan adalah C dan R. C berarti konsentrasi, R berarti laju reaksinya. Laju reaksinya 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, dan 20. Dan konsentrasinya adalah 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, dan 20. Dan laju reaksinya adalah 020, 022, 030, 045, 041, 050. Kita lihat pada kesemua hasil percobaan ini, mulai dari
dari konsentrasi 10, 15, 20 kita tidak lihat perbedaan yang signifikan. Jadi kita hanya menampilkan mengerjakan dengan mengambil data sampai data ke 10. Data 15 10 dapat kita asingkan. Pertama kita hitung dengan menggunakan reaksi line Weaver Bird. Pertama kita salin datanya, kita ubah datanya menjadi 1/R dan 1/, konsentrasi substrat, kemudian kita plotkan. Setelah kita plot, kita ambil regresinya dan kita akan dapatkan regresinya, di mana slope-nya adalah 3,45 dikali X. Di sini kita dapatkan km per Vmax-nya atau Rmax-nya adalah 3,457, sehingga kita akan dapatkan Rmax-nya adalah untuk 1/, Vmax-nya adalah 1,945, maka kita dapatkan Vmax-nya adalah 0,514 dari 1 dibagi 1,945. Jadi kita dapatkan 0,514. Setelah kita dapatkan Vmax atau Rmax-nya, kita dapat masukkan ke dalam persamaan slope-nya, di mana km per Vmax ada 3,457. Kita masukkan Rmax-nya 0,514, jadi km sama dengan 0,514 dikali 3,457 didapatkan km 1,477. Jadi dari persamaan line Weaver-nya kita dapatkan Rmax-nya 0,5 dan km-nya 1,77. Begitu juga dengan metode Langmuir. Dan metode Eddie-Hosky. Jadi caranya adalah, pertama kita buat data, kedua kita transfer data menjadi, apabila kita menginginkan line Weaver, kita transfer ke 1/, fenol dan 1/, konsentrasi substrat. Kemudian kita plotkan data menggunakan Excel. Untuk ujian nanti kita akan menggunakan kalkulator. Jadi mohon teman-teman untuk belajar bagaimana memplotkan atau mendapatkan regresi menggunakan kalkulator ilmiah. Teman-teman bisa belajar pada teman-teman dari prodi matematik. Selanjutnya kita tentukan regresinya atau trendline-nya dengan menentukan persamaan regresinya, dan kita dapatkan persamaan regresi dan dengan Y sama dengan 3,4575 X ditambah 1,945. Dari sini kita dapat memplotkan untuk mendapatkan berapa km dan V-nya. Kalau masih belum jelas, silahkan diulangi videonya, karena ini video jadi dapat diulangi terus-menerus sampai paham. Begitu juga kalau silahkan dilihat buku, banyak buku. Nanti kalau mau bisa minta dengan saya. Untuk minggu ke-13 ini ada satu lagi topiknya, yaitu enzim imobilisasi. Nanti akan saya berikan materinya. Di sana sudah saya tuliskan semua, jadi tidak perlu diterangkan. Jadi apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan nanti melalui Google Classroom. Jadi minggu ini ada tentang enzim dan tentang imobilisasi enzim. Baiklah, terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan melalui Google Classroom.